Dan akhirnya yang terbaru, kalau menurut Al Jazeera, di tanggal 7 Agustus 2025, bounty-nya Maduro naik lagi jadi 50 juta US dollar. Kalau menurut Al Jazeera, di tahun 2017 doang, ada lebih dari 5.200 demonstran yang dibungkam dengan cara dibunuh sama pemerintahan Maduro. Terus di 6 bulan pertama tahun 2019, ada lebih dari 1.500 lainnya yang ngalamin nasib yang sama. Terus kalau menurut El Pais, upah minimum bulanan di sana juga tuh sempat anjlok banget loh. Dari yang sebelumnya 400 US dollar per bulan, jadi cuma 3 US dollar per bulan. Dari 400 ke 3 sih bukan anjlok ya, lebih ke longsor ini udah. Dan gara-gara ini otomatis standar hidup masyarakat Venezuela jadi turun drastis nih, sampai 74% dari tahun 2013 sampai 2023. Yang artinya makin banyak warga Venezuela yang jatuh ke dalam kemiskinan. Nah, kalau menurut World Vision, sejak Venezuela jatuh ke dalam krisis di tahun 2014, sebanyak 7,8 juta warganya tuh udah ngungsi ke luar negeri. Paling banyak mereka kaburnya ke Kolombia. Sementara jutaan lainnya yang masih ada di Venezuela, ya mau nggak mau mereka masih pada hidup di dalam kemiskinan. Tapi walaupun di periode pertama Maduro jadi presiden tuh negaranya tuh ancur-ancuran banget, sampai jadi krisis kan, tapi tetap di pemilu berikutnya di tahun 2018, dia kepilih lagi jadi presiden. Dan walaupun terus pemilu ini banyak dikecam secara luas sebagai pemilu yang curang dan nggak adil, tapi di sini Maduro bodo amat. Dia nggak ngakuin adanya kecurangan tuh. Disangkal semua sama dia tuduhan yang ada, sambil mastiin kalau pemilu Venezuela 2018 adalah pemilu yang sah, jujur, dan adil. Dan akhirnya, kalau menurut website resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Panama disebut, di tahun 2020, Departemen Kehakiman Amerika secara resmi ngejadiin Nicolas Maduro sebagai buronan internasional dalam jumlah besar ke Amerika. Terus di tahun yang sama, masih di tahun 2024, bounty-nya Maduro naik lagi tuh jadi 25 juta US dollar karena adanya tuduhan-tuduhan tambahan. Tuduhan tambahannya tuh kayak pemilu yang curang, ancaman terhadap negara tetangga, sampai bukti baru soal sindikat perdagangan narkotika global dan pasar minyak ilegal. Dan akhirnya yang terbaru, kalau menurut Al Jazeera, di tanggal 7 Agustus 2025, bounty-nya Maduro naik lagi jadi 50 juta US dollar. Dengan tambahan tuduhan Maduro ngebantu kartel dan geng jalanan. Sama gara-gara Maduro juga menjalankan negara dengan korup dan represif. Jadi kalau misalnya lu ngelihat Maduro nih, terus dia lu tangkap, lu serahin, itu lu dapat 50 juta US dollar loh. Wah, wah, wah. Dan akhirnya ini ngejadiin Maduro sebagai salah satu dari 2 presiden negara aktif di dunia yang jadi buronan internasional. Satunya lagi tuh Putin. Maduro doang yang presiden tapi punya bounty. Dan bounty-nya tuh dikasih sama Amerika.